rekamnya pakai HP biasa, terus HP satunya di setel gitu. Jadi rekam seperti itu loh. Iya, seperti itu ya. Nggak tahu sama sekali aplikasi apa itu edit nggak tahu sama sekali. Cuman ngerekam, terus HP di setel lah kayak gitu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita bisa bertemu kembali di acara podcastnya Klinik Hati. Dan mohon maaf mungkin karena dadakan ini karena memang beliau sosok orang yang luar biasa dengan kesibukannya beliau yang padat sekali sehingga kita mengadakan podcast ini serba dadakan ya. Tapi insya Allah kita ambil ilmu-ilmunya dari beliau karena apa? Beliau adalah sosok luar biasa, sosok pemuda, sosok bapak dari dua anak ya. Dua anak dan luar biasanya beliau masih tetap meluangkan waktunya untuk aktivitasnya sebagai YouTuber. Dan ini kita kedatangan tamu yang memang yang jelas putra terbaik ya di antara yang lain-lain karena memang di sini beliau adalah luar biasa, subscribe-nya luar biasa, mungkin visi misinya dia untuk menjadikan segala sesuatunya luar biasa tentunya ya. Dan mohon maaf sekali kita dalam keadaan yang super dadakan ini kita pastikan Anda sekalian para sahabat Klinik Hati podcastnya ya khususnya ini bisa mendapatkan hikmah dari semua pelajaran-pelajaran yang kita kutip hari ini. Kita langsung sambut beliau Bapak Sugiono. Assalamualaikum Pak Sugiono. Waalaikumsalam Pak Imam. Iya, alhamdulillah sehat ya Pak Sugiono ya. Alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah ya. Nanti habis ini diterapi sama Pak Imam langsung sehat. Amin. Agak kurang sehat ini sebenarnya. Amin luar biasa ini. Ini mohon maaf sebelumnya ini Mas Sugiono mungkin kita dadakan nih ya, langsung ditembak langsung kita aktivitas podcastnya dan sebagainya ya. Ini mohon maaf ini karena memang sebenarnya sudah terschedule sudah lama ya. Pak Sugi kapan nih ada waktunya gitu karena memang terus terang aja saya sudah sempat ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Seli sama Mbak Opi dan sebagainya untuk bisa ngundang tamu spesial ini luar biasa ya. Ngomong-ngomong ini Pak Sugiono, Pak Sugiono itu asli mana ya? Kalau saya aslinya Banyumas. Iya. Jadi Banyumas itu saya tinggalnya di Keser. Nah itu karena nama channel Keser itu karena Keser itu sebenarnya nama kampung, nama Grumbul atau dalam istilah ininya dusun lah ya. Jadi dusun Keser, Desa Notok, Kecamatan Patikeraja, Kabupaten Banyumas. Jadi saya asli Banyumas. Dusun Keser ya, dusun Keser ya. Berarti masuknya masih Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas. Patikeraja ya. Patikeraja. Iya, siap. Nah, untuk Mas Sugi sendiri mungkin kepikiran sampai menjadi YouTuber itu seperti apa Mas? Apa karena memang pendidikannya di situ atau mungkin karena memang sesuatu hal yang membuat Masnya harus terjun ke situ atau gimana itu? Enggak sama sekali karena ya. Sebelumnya juga tentang YouTube sama sekali nol nggak tahu sama sekali. Babar belas nggak tahu YouTube, nggak tahu subscribe itu apa juga nggak tahu sama sekali nggak tahu. Nah berawal dari iseng-iseng ya dari grup WA kan sering ngirim video lucu, video apa, nah itu kepengen bikin video seperti itu. Nah saya ingat sekali waktu itu pertama bikin video sama anak saya itu yang lagu ngopi ya, kayaknya lucu ya itu juga. Rekamnya juga
belum tahu aplikasi apa itu belum tahu. Rekamnya pakai HP biasa, terus HP satunya di setel gitu. Jadi rekam seperti itu loh. Iya sama seperti itu ya. Enggak tahu sama sekali aplikasi apa itu edit enggak tahu sama sekali. Cuman ngerekam terus HP di setel lah kayak gitu seperti itu. Iseng-iseng seperti itu. Iya. Itu bisa seperti itu ya. Maksudnya dari otodidak berarti ya. Tidak pernah belajar ya. Langsung sama ya sekali, itu. Langsung itu ya. Masya Allah. Nah, video itu tak kirim ke grup WA loh. Nah, itu ada yang bilang ini diviralkan saja, ini dimasukin YouTube. Nah, sedangkan untuk masukkan ke YouTube saja nggak tahu sama sekali. Mudeng ya? Nggak mudeng, nggak tahu. Iya. Nggak tahu sama sekali. Nah, terus nyoba kirim ke YouTube. Ya pernah masuk. Tapi ya nggak tahu nanti saya bukanya lagi di mana nggak tahu. Karena belum ada nama channelnya kan belum tahu. Betul. Bukanya di mana juga nggak tahu. Iya. Tapi habis itu terus lihat tutorial YouTuber pemula seperti itu. Iya. Jadi tahunya di situ ya. Iya, tahunya di situ tutorial itu. Iya. Nah, bergabung di situ berarti sudah berapa lama nih, Mas? Saya pertama upload video itu sebenarnya cuma iseng-iseng ya. Itu seingat saya bulan September 2019. Oh, 2019. Iya. Berarti kurang lebih hampir 2 tahun ini ya. September besok 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Iya. Nah, itu saya upload tanggal 9 September 2019. Terus untuk berikutnya saya kepikiran, saya kan sering pergi sama anak istri main kemana. Itu kepengen bikin kenangan loh. Nah, sedangkan permasalahan di HP saya memori kan tadi selalu penuh. Jadi kepikiran ya ini disimpan di YouTube saja ini biar aman. Nah, seperti itu dari awal seperti itu akhirnya. Berarti iseng-iseng berhadiah nih. Iseng-iseng berhadiah ya. Ya semenjak saat itu ya akhirnya yang biasanya plesir jadi kepengen masukin YouTube seperti itu loh. Jadi sebenarnya tujuan utama belum tahu 1000 subscriber juga belum tahu, 4.000 yang belum tahu, itu sekedar buat kenangan, buat kenangan pribadi. Awal mulanya seperti itu. Tapi ternyata malah justru banyak yang suka ya, kenangan pribadi itu jadi banyak yang suka. Buktinya tambah subscriber, masya Allah. Ya itulah. Awal mulanya mungkin dari memorinya takut penuh ya. Sebenarnya penuh. Jadi di mana yang aman ini HP-nya? Oh iya, dimasukin ke YouTube itu aman, ini mau berapa video aja. Betul. Nah, untuk saat ini berarti Mas Sugiono sendiri sudah berkeluarga ya. Jadi aktivitas memang itu untuk video-video keluarga berarti ya. Iya. Nah, jadi keluarga, terus mungkin kejadian-kejadian dan sebagainya itu ya. Banyaknya seperti itu ya. Baik. Nah, untuk aktivitas kesibukan saat ini selain mungkin YouTuber nih, Masnya apa aja nih? Saya itu kuli Pak Imam. Kuli di boleh disebutkan gitu? Monggo nggak apa-apa. Di salah satu toko itu toko yang ada di kabupaten ya. Di Kabupaten Cilacap. Saya itu cuma kuli. Iya, masya Allah. Jadi saya juga nggak pede ini diundang protes sama sama sekali nggak pede. Saya belum bisa aja. Nah, para sahabat sekalian dimanapun Anda berada ya, baik yang di luar negeri maupun dalam negeri, ini para sahabat ini luar biasa. Walaupun beliau sosok orang yang sudah terkenal, sudah mungkin ribuan ya subscriber dan sebagainya, dan ini luar biasanya ilmunya tetap masih menunduk. Ini luar biasa gitu. Kita ambil positifnya dari situ. Beliau adalah salah satu orang yang walaupun sudah di puncak tapi ilmu padinya masih dahsyat ya, karena memang tidak ada yang perlu disombongkan ya. Sombongan itu akan membuat kita hancur, dan ini memang benar-benar luar biasa. Ketika ilmunya sudah di langit ya, tetap gitu. Benar-benar ilmu buminya masih ada. Ini menyampaikan bahwa walaupun sudah dapat pundi-pundi nih ya, pundi-pundi masya Allah dari mungkin YouTube ya, tapi tetap masih aktivitasnya, kata beliau, aktivitas ngulinya ya, padahal ya bukan kuli juga itu, masya Allah itu ya, luar biasa para sahabat sekalian. Ketika memang sebenarnya nyari dari mungkin ya media sosial atau YouTuber atau mungkin apa itu udah cukup ke cover kayak gitu, tapi dengan adanya masih semangat untuk memperjuangkan ya, untuk kerja dan sebagainya, inilah para sahabat sekalian yang harus kita petik ya.
Ya, ketika kita untuk mencari nafkah ya, berkah barokah itu luar biasa dengan kita bercucuran keringat, dengan cara kita mungkin harus bekerja keras untuk anak istri, halalan thayyiban, halalan mubarakah. Nah, itu yang harus memang benar-benar kita lakukan. Nah, Pak Sugi, apa nih yang waktu kapan dan waktu video yang mana nih yang benar-benar waktu itu bisa mengangkat sampai mungkin ribuan jam tayang, subscribe-nya dan sebagainya. Nah, itu video yang mana ini? Yang pertama kali, awal mulanya seperti apa itu, gimana? Itu ada pengalaman sendiri, sebab video yang sebelumnya itu biasanya paling 100-200 ya. Nah, ini ada pengalaman saya waktu ini. Saya ngupload video pengajian mumpuni. Saya ingat sekali waktu itu saya sebenarnya nggak pede. Saya waktu itu mau ngerekam nyotting mumpuni, betul. Tapi saya nggak punya tripod. Nah, waktu itu saya punya tripod dari bambu, saya masih ingat sekali. Salah. Saya juga waktu itu saya belum kenal Pak Imam, tapi saya udah tahu itu yang namanya Pak Imam waktu itu. Pernah ke rumah saya yang betul. Nah, itu pertama kali saya ingat jenengan itu penyambutannya luar biasa. Jenengan itu luar biasa nyambut saya. Saya masih ingat sekali kebaikan Pak Imam itu pas saya bawa bambu itu, saya tripod mau rekam mumpuni. Nah, itu saya ingat sekali kebaikan Pak Imam memberikan kesempatan atau apa ini? Menerima saya gitu loh. Saya gitu. Suruh masuk, suruh siap di sana, suruh. Ini saya ingat sekali kebaikan Pak Imam waktu itu. Saya ingat sekali itu. Nah, terus betul. Semenjak saat itu saya ngupload video mumpuni itu pertama kali saya itu videonya penontonnya banyak itu pertama yang mumpuni ini gitu, sampai 4.000 waktu itu lumayan banyak itu. Soalnya sebelumnya belum pernah, paling 100-200. Pertama itu. Pas pengalaman pas mumpuni ini saya masih ingat sekali itu. Iya, saya ingat waktu itu memang saya undang pengajian mumpuni di masjid belakang, Masjid Al-Minan, dan saya undang waktu itu Wakil Bupati Kabupaten Cilacap dan beliau hadir, dan waktu itu saya undang juga Bapak Kapolres, waktu itu masih Bapak Dery ya. Nah, itu beliau juga hadir. Banyak juga Forkomindo yang ada di Kabupaten Cilacap, saya undang semuanya dan hadir ya. Dan memang terus terang benar kata beliau, saya baru pertama kali ketemu sama Pak Sugi ini, pertama kali saat itu. Tapi sambutannya luar biasa. Saya ditepuk belakangnya itu. Well, ingat itu. Saya ngomong silakan datang dan itu ya itulah mungkin membuat jadi luar biasanya Mas ya di waktu itu ya, Masya Allah. Ya. Waktu semenjak video itu saya jadi kepikiran, ini penontonnya banyak. Nah, itu terus kepikiran kreasi terus ya, kreatif terus ya. 4.000 jam tayang itu, pengen 4.000 jam tayang. Iya. Sama 1.000 subscribe itu saya akhirnya kepikiran kepengin. Ini kan sekedar buat kenang-kenangan gitu. Iya, betul. Akhirnya semenjak video itulah saya terus kepikiran, kepengin dapat 1.000 subscriber, kepengin 4.000 jam tayang. Terus saya itu waktu itu baru mulai semangat lagi. Pertama kan cuma iseng-iseng aja. Iya, iseng-iseng berhadiah lah ya. Iya. Terus itu sekitar berapa ya? September ke April. 7 bulan lah ya. 7 bulan itu 7 bulan itu alhamdulillah sampai 1.000 subscriber. 7 bulan terus termasuknya sih lama itu ya, maksudnya lama ya enggak, cepet ya enggak lah. Terus untuk 4.000 jam tayang saya masih ingat di bulan Desember 2020. Jadi kurang lebih setahun 3 bulan ya. Setahun 3 bulan. 4.000 jam tayang tercapai. Itu karena konten-konten berikutnya saya nggak cuma di wisata, tapi lebih ke kayak berita. Lebih ke berita. Berita. Baik. Karena berita itu saya share ke medsos ya, maksudnya karena niat saya nge-share ke medsos ya selain untuk dapat jam tayang ya, pikiran saya kan kepengen memberikan info. Iya. Makanya saya punya kayak semacam moto,
niat arah informasi, syukur oli rezeki. Amin. Ya, nonton oli, orang nonton orang domai. Nonton oli, orang nonton orang domai. Iya. Seperti itu kurang lebihnya. Nah akhirnya semenjak itu langsung monetisasi, alhamdulillah diterima. Amin. Semenjak saat itu, ya dari YouTube ini juga kita dapat teman. Nah, dapat teman dari YouTube itu banyak, ya saling silaturahmi. Jadi kita kenal orang ini itu saya banyak sekali. Dari dengan YouTube skill yang berbeda-beda juga ya. Termasuk Pak Imam ini kan dari YouTube saya jadi dekat sama Imam. Termasuk Pak Kiai Muslihun Asyari itu malah main ke rumah ini dari YouTube juga. Iya, Masya Allah. Suatu inilah ya. Berkah ya, berkah tersendiri ya. Bisa dekat dengan orang-orang besar. Iya, kekuatan silaturahmi dari YouTube ya. Pak Sugiono, nah untuk melaksanakan kegiatan seperti itu memang ada waktu khusus nggak? Atau memang hari-hari asal memang udahlah saya kepingin bikin atau apa gitu? Itu seperti itu. Gimana? Berhubungan ini ya saya nguli ya, maksudnya ikut orang ya. Itu jadi nggak habis waktunya, itu agak susah. Jadi ada waktu kalau mau ngedit atau apa itu bikin konten itu biasanya malam pulang kerja. Gitu. Ya, kadang-kadang ya kalau siang mungkin ada berita atau apa, kadang ya upload seadanya aja. Hanya seperti itu. Gitu. Iya. Nah, untuk Mas Sugi sendiri itu biasanya kan Mas ngedit sendiri, ngupload sendiri, aktivitas sendiri dan sebagainya ya, itu ya. Tanpa ini ya, editor atau mungkin apa ya. Pokoknya mutlak seperti itu aja gitu ya. Masya Allah ya. Ya semua itu saya lakukan sendiri, dari video, ngedit, ngupload semua sendiri. Iya, itu dengan HP jadul itu agak kadang bermasalah di pengeditan gitu. Karena HP-nya jadul. Itu memorinya juga sebentar, kalau buat ngekor itu kan RAM-nya kecil gitu. Iya. Jadi kadang susah itu ya kadang. Iya. Baik. Nah, mungkin Mas Sugi memberikan gambaran nih untuk menjadi pemula YouTuber itu harus seperti apa sih ya, sehingga mungkin para teman-teman atau siapa saja ya sahabat Klinik Hati Podcast ini kepingin belajar nih. Jadi untuk mengisi kegiatan yang positif ternyata banyak, salah satunya kayak beliau nih para sahabat. Nah ini seperti apa ini cara kita, mungkin harus seperti gimana dulu atau apa dulu? Monggo silakan. Ya terima kasih. Jadi untuk para remaja ya semuanya itu kalau misalnya kepengen menjadi YouTuber itu sebenarnya ya gampang-gampang susah ya. Nah, sebagai pemula seperti saya dulu juga nggak tahu subscriber, nggak tahu apa ya, asal upload. Nah, terus nonton tutorial, ternyata ada persyaratan 1000 subscriber ya, sama 4.000 jam tayang nanti katanya bisa monetisasi. Nah, terus itu nanti katanya kalau itu bisa dapat pundi-pundi. Nah, betul. Kalau pertamanya emang nggak kepikiran pundi-pundi, nggak pernah kepikiran sama sekali. Juga bayangan saya kan, saya siapa? Saya cuman kuli toko, orang blagatir ya, maksudnya. Kayaknya kok untuk mencapai 1000 subscriber kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin. Nah, terus pengalaman lihat di video teman-teman ya, itu ternyata itu ada cara tersendiri untuk menambah subscriber. Gitu. Nah, itu dengan cara kalau kita YouTuber pemula itu menonton video YouTuber lain. Nah, kita subscribe. Terus nanti otomatis yang YouTuber yang kita lihat videonya itu akan subscribe video kita juga, channel kita. Nah, itu dengan catatan itu itu namanya forsub ya dalam istilah YouTube ya. Itu jadi tapi dengan cara yang bersih, cara yang bersih. Kan ada dengan itu, jadi kalau kita nonton video orang itu terus kita komentar, itu jangan pernah kita minta di subscribe, itu melanggar. Gitu. Jadi kita menonton video, apa isinya video itu, kita komentar tentang isi video aja. Itu otomatis kalau nanti kita udah lihat videonya, dia akan membalas lihat video kita dan itu akan mensubscribe.
Itu jadi pantangannya jangan pernah minta di subscribe, jangan pernah. Gitu. Seperti itu. Nah terus kadang-kadang ya seperti ini, kadang-kadang kita udah nonton video orang, udah subscribe, tapi kadang-kadang berapa hari subscriber kita hilang. Nah, berkurang dan sebagainya. Nah kalau seperti itu kita kadang tahu di notif ya siapa yang keluar dan sebagainya. Siapa itu tahu, tapi kita nggak boleh nggak boleh dendam lah. Maksudnya ini udah di subscribe saya unsubscribe balik lah. Kita ikhlas saja. Waktu itu saya juga pernah banyak itu yang unsubscribe saya pada keluar, tapi saya berpikiran saya niatnya baik, saya ikhlas. Insya Allah nanti ada yang timbal balik lah. Betul, saya ada imbalan, maksudnya ada subscriber lain yang nyafir saya seperti itu. Kurang lebihnya gitu kuncinya ya. Ini pelajaran para sahabat sekalian dimanapun Anda berada ya, ini caranya tadi sudah disampaikan. Jadi kita berusaha untuk kerja ikhlas ya. Ketika kita memang subscribe-nya beliau udah unsubscribe mungkin dari teman sendiri atau unsubscribe ya, itu di notif kan kita kelihatan itu. Ini ternyata teman saya yang kemarin subscribe ternyata sekarang sudah unsubscribe ya. Jadi dari seperti itu kata beliau udah jangan dendam kayak gitu. Nah ini pelajaran juga para sahabat sekalian. Jadi dengan kita kerja ikhlas ya, kita selain mungkin kerja cerdas tadi saya disampaikan, saya dengar juga caranya dengan cara kita banyak subscribe, kita banyak komentar dan sebagainya, itu kerja cerdas ya. Tapi ada juga kerja ikhlas, yaitu tadi ketika memang di unsubscribe atau mungkin kita subscribein teman-teman dan sebagainya, ternyata mereka tidak subscribe kita dan sebagainya, tapi tetap ikhlas. Ini pelajaran luar biasa. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ambil ini ya, ambil keilmuan ini. Kita berusahalah untuk kerja cerdas dan kerja ikhlas ya. Dengan seperti itu pundi-pundi amal kita atau pundi-pundi keuangan kita akan bertambah ya. Khususnya kayak Pak Sugi ini sudah memberikan contoh kepada kita ya, untuk para pemuda dimanapun Anda berada. Nah ini ya, walaupun beliau ilmunya sudah tinggi, subscribe-nya sudah banyak dan sebagainya, ternyata beliau masih mau membagikan keilmuannya ke para sahabat sekalian, yaitu sahabat podcastnya Klinik Hati. Nah, siapapun juga boleh saja mencoba ya. Kita belajar dari beliau, syukur pisan sambil mempelajari yang apa-apa di podcast yang lainnya yang berhubungan mungkin dengan para sahabat sekalian. Kita ambil semuanya. Untuk apa kita memilah dan memilih mana nih yang positif, mana nih yang negatifnya. Kalau positif ambil sebanyak-banyaknya. Ketika negatif kita tinggalkan zona itu. Nah ini pelajaran ini kita boleh kita petik dan sebagainya. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya segala sesuatu kesempurnaan hanya milik Allah dan kita masih belajar di sini. Oleh karena itu, terima kasih atas segala sesuatunya ya, khususnya mau menonton sampai selesai, ambil petik pelajarannya, selanjutnya buang jauh-jauh yang negatif, yang positifnya diambil agar benar-benar kita mendapatkan keilmuan yang berkah dan barokah. Mungkin itu aja dari saya, mungkin dengan Pak Sugi. Terima kasih sekali ya atas waktunya dan sebagainya nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.